Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gua akan membahas langkah KDM nih guys. Usai longsor maut di Gunung Kuda di daerah Cirebon, Jawa Barat terjadi beberapa hari yang lalu nih geng. Sebelum gua lanjut ke pembahasan intinya, gua akan flashback dulu ke belakang. Jadi pada tanggal 30 Mei 2025 terjadilah longsor nih geng, yang menewaskan dan menimbun puluhan orang ya geng. Di situ terdiri dari pekerja tambang, terus juga ada sopir, ada juga tukang minuman atau tukang asongan tuh geng. Ada juga warga sekitar yang sedang berada di lokasi kejadian. Jadi lokasinya itu dekat dengan jalan raya, dekat dengan pemukiman warga. Di situ juga ada sungai juga tuh geng, di sekitar gunung Batu Kapur atau Gunung Kuda tersebut. Gubernur Jawa Barat atau KDM menegaskan bahwa seluruh aktivitas tambang batu alam di kawasan Gunung Kuda Kabupaten Cirebon resmi ditutup secara permanen. Kenapa? Ada lanjutannya nih geng. Dalam keterangannya di lokasi kejadian, KDM menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap para korban yang bukan hanya pekerja tambang tuh geng, seperti yang gue bilang tadi tuh. Nih kata KDM sendiri nih geng, korban bukan hanya pegawai tambang, ada pedagang asongan, ada sopir, bahkan orang tua dengan anak-anak yang masih kecil. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya hidup anak-anak korban dan menyiapkan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan. Jadi beberapa jam setelah longsor itu terjadi, geng, KDM dan juga timnya itu ke sana, geng. Setelah itu beliau pun melihat gitu kan, melihat dan menengok mereka kondisinya seperti apa, dan juga memberikan bantuan ya, geng. Memberikan bantuan kepada keluarga korban yang tertimpa longsoran itu, geng. Longsoran Gunung Kuda itu, geng. Jadi beliau memberikan bantuan secara finansial gitu kan. Plus beliau pun menjamin ya geng, menjamin atau mencukupi lah ya, mencukupi biaya sekolah anak-anak keluarga para korban itu, geng. Seperti peristiwa kemarin itu loh, yang peristiwa ledakan di daerah Garut itu, geng. Ledakan amunisi kadaluarsa itu beberapa minggu yang lalu, geng. Nah, sama juga di sini nih. Cuman kan beda insiden dong gitu kan. Namun demikian, KDM pun menekankan nih geng, menekankan dan memperingatkan bahwa tanggung jawab sosial ini nggak hanya atau nggak melulu tanggung jawab Pemprov doang gitu kan. Jadi intinya tanggung jawab sosial ini nggak hanya di tangan pemerintah doang, geng. Pihak pengelola tambang pun harus ikut bertanggung jawab dan ikut serta membantu gitu loh, geng. Kenapa? Karena jelas aja gitu kan, pemasukan yang didapat dari tambang tersebut kan nggak main-main ya nggak. Apalagi di situ ada 3 tambang ya, geng. 3 tambang di area tersebut lah, intinya kayak gitu loh, geng. KDM mendesak agar pihak pengelola tambang yang diketahui salah satu koperasi pondok pesantren ikut bertanggung jawab tuh, geng, atas nasib para korban. Selama ini mereka menikmati keuntungan dari tambang, maka mereka juga harus memiliki sikap untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial. Itu menurut KDM ya, geng ya. Emang bener lah, emang seharusnya kayak gitu kan. Jangan hanya enaknya doang gitu kan. Jangan hanya memakai nama yayasan atau pondok saja katanya sebagai tameng. Ya betul sekali tuh kayak gitu, geng. Sekarang kita lanjut ke pembahasan apakah tambang ini benar-benar ditutup atau tidak gitu kan. Lanjut nih, geng. KDM mengungkapkan bahwa jauh sebelum peristiwa ini terjadi, ia sudah menilai bahwa lokasi tambang di Gunung Kuda ini tak layak secara teknis dan tidak memenuhi standar 3K ya, geng. 3K itu keselamatan, kesehatan kerja kayak gitu loh, geng. Jadi pada tahun 2022 KDM itu sempat menegur ya, geng, menegur pengelola tambang karena standarnya itu nggak sesuai lah ya. Apalagi cara mengeruknya juga nggak sesuai juga sama, geng. Yang harusnya itu dari atas ke bawah, nah dia malah dari bawah ke atas gitu kan, ngacak gitu loh, geng. Itu kan sangat rentan kan. Tapi pada saat itu ketika tahun 2022 KDM itu kan belum menjabat sebagai gubernur, makanya beliau hanya menegur saja gitu kan. Jadi nggak bisa bertindak terlalu ini, geng, terlalu banyak lah ya. Jadi 2 tahun sebelum KDM menegur pihak tambang, izinnya itu dari perpanjang, geng, pada tahun 2020. Jadi secara perizinan mereka itu nggak ada problem gitu loh, geng.
Ini geng, kata KDM nih geng. 3 tahun lalu saya sudah datang ke sini dan menyatakan tambang ini tidak layak, tapi izinnya sudah dikeluar katanya. Tapi izinnya sudah keluar tahun 2020 sebelum saya menjabat katanya. Maksudnya menjabat sebagai gubernur gitu kan. Karena itu saya tidak bisa membatalkan langsung katanya. Tapi sekarang setelah terjadi musibah, izinnya langsung kami cabut tuh geng, kata KDM ya geng. Berarti udah resmi dicabut nih dan nggak boleh beroperasi lagi nih geng. Ia juga menambahkan bahwa ketiga tambang yang dikelola oleh yayasan berbeda di kawasan tersebut dengan total lahan 30 hektar resmi ditutup tuh geng, dan tidak akan dibuka kembali. Jadi udah fix ya geng, udah ketok palu nih. Sekarang kita lanjut ke penegakan hukum ya geng, dan pemulihan lingkungan nih. Selain mencabut izin, KDM pun menyatakan pemerintah akan mendorong penegakan hukum nih geng jika ditemukan unsur pidana. Jadi masih di dalam ya geng ya. Kalau misalkan ada pidana nih ya langsung ditegakkan kayak gitu loh, atau langsung diproses lah. KDM berkata aspek pidananya biar Polda yang mendalami katanya, termasuk dugaan pencemaran sungai, penyalahgunaan nama yayasan, apakah benar untuk kepentingan pesantren atau hanya digunakan sebagai tameng gitu loh geng. Jadi di sini ada pernyataan KDM yang menjelaskan tentang pencemaran sungai geng. Di sini gue udah tahu ya geng. Kenapa gue tahu? Karena gue melihat langsung. Karena di sana itu dekat dengan kediaman kakek nenek gue. Di situ tuh sungainya keruh banget gengs. Jadi warnanya tuh kayak apa ya? Warnanya kayak abu-abu pekat gitu loh geng. Abu-abu tapi pekat banget. Normalnya sungai itu kan jernih ya enggak? Ya kotor-kotornya sungai yang ada di benak kita kok, yang ada di benak kita itu warnanya coklat ya geng ya. Biasanya ya enggak. Tapi itu enggak geng, warnanya abu-abu, lebih pekat lagi, lebih parah lagi maksud gue. Pemerintah juga akan memulihkan kondisi lingkungan di sekitar tambang tuh geng, termasuk memperbaiki aliran sungai yang berdampak langsung kepada para petani. Nah sekarang kita masuk ke evaluasi tata ruangnya geng ya, tata ruang perhutani. Rencananya KDM akan memanggil pihak perhutani ya geng. Ia pun meminta pemerintah Kabupaten Cirebon untuk segera merevisi tata ruang wilayah. Jadi nanti mau dirombak total tuh geng, area-area sekitar tambang itu loh. Mau dijadikan apa namanya, penghijauan dulu gitu kan. Nah setelah penghijauan itu selesai dan udah nggak ada polusi-polusi lagi gitu kan, sungainya udah bersih, baru tuh akan ini baru wacana ya geng, akan dibuat pariwisata gitu loh geng. Mudah-mudahan kejadian ini nggak terulang kembali, dan mudah-mudahan nggak ada tambang-tambang nakal dan juga tambang-tambang yang meremehkan tentang aspek keselamatannya geng. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lu yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang di samping gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih, matur suwun, thank you, arigato.